Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua. Dan ketika kita mendengar salam sejahtera ini, terlebih lagi melihat keadaan hari-hari ini, harusnya salam sapaan di dalam kekristenan ini mengingatkan kita untuk kita nih jadi orang Kristen agar tetap teguh, agar tetap di tengah keadaan yang sulit sekalipun tetap percaya dan tetap kembali mengingat bahwa kita sudah diberikan damai sejahtera Tuhan. Dan ini pun harusnya menjadi sebuah pernyataan yang mempertanyakan, apakah kita di dalam kekristenan ini yang mengingat pernyataan Tuhan bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita benar gitu loh hidup dalam damai sejahtera? Di tengah keadaan sulit seperti ini semakin baik untuk kita nih menyimak diri kekristenan kita, saudaraku. Kita menilai diri kita di dalam keadaan dunia yang sulit, yang menakutkan, yang panik ini, apakah kita benar-benar Kristen, saudaraku? Waktu-waktu seperti inilah yang harusnya menjadi sebuah ruang atau keadaan yang boleh untuk mengingatkan kita atau mempertanyakan kita sebagai Kristen, apakah benar kita hidup di dalam kekristenan, atau kita menjadi Kristen yang memang tidak kuat atau tidak teguh dengan keadaan seperti ini. Kita jadi ngerti gitu loh siapa kita di dalam kekristenan ini. Sebab itu salam sapaan ini sekaligus mengingatkan kita untuk kita tetap kuat, tetap teguh. Yohanes 14 yang ke-27 ini menjadi peringatan kembali buat kita bahwa ketika itu Tuhan menyatakan bahwa damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Dan hari ini kita kembali, ya, menurut saya ini kembali kita melihat keadaan dunia yang menakutkan, keadaan dunia yang membuat kita nih tertekan. Kita menyadari bahwa dunia tuh nggak bisa memberikan sesuatu yang membuat kita aman, membuat kita tetap tenang, teguh di tengah keadaan yang sulit, yang menekan, yang menakutkan ini, saudaraku. Sebab itu kalau dalam kesempatan ini kita harusnya kembali juga diingatkan bahwa dunia dengan segala isinya itu menjadi sebuah fakta bahwa akan mengarah kepada yang namanya akhir yang memang sudah dirancang, yang sudah ditentukan. Pada akhirnya dunia ini akan musnah. Nah, sebab itu kita sebagai orang Kristen diingatkan juga sekaligus melihat keadaan dunia seperti ini bahwa kita nggak akan pernah bisa menerima sesuatu nih dari dunia ini, sesuatu yang membuat kita nih jadi orang yang di dalam keadaan yang tertekan ini, yang tetap tenang melihat keadaan yang tertekan ini. Dunia nggak bisa. Dan bahkan kalau kita melihat perkembangan yang terjadi untuk penanganan virus corona ini, kita melihat dunia hari ini dalam researchnya, penelitiannya yang menurut saya fokus sangat intens sekali. Kita belum dengar kabar dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa obat virus corona sudah ditemukan. Ya, ada perkembangan-perkembangan yang menurut saya positif. Menurut kita nih perlu kita doakan dan harapkan ini bisa menjadi solusi. Tetapi secara pasti belum. Dan kita terus doakan. Dan itulah yang dunia sedang perlihatkan kepada kita, saudaraku. Dunia ini sedang memperlihatkan sesuatu yang meskipun dalam kemampuannya untuk mengisi dunia dengan apa yang dimilikinya, hari ini faktanya bahwa ketika dalam keadaan tertentu, dunia nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan negara-negara maju pun kan melakukan sesuatu yang menurut saya adalah tindakan ekstrim yang dilakukan karena memang belum bisanya menangkal atau belum mampunya untuk mengantisipasi, menghadapi wabah penyakit ini dengan cara-cara yang sifatnya kepastian medis. Belum. Makanya yang dilakukan negara-negara maju sekalipun, banyak di antara mereka yang melockdown atau menghentikan rutinitas hidup dalam rutinitas sosial yang seperti biasanya. Aktivitas-aktivitasnya sudah dibatasi. Dan kita ya terus berdoa ya buat Indonesia, terlebih khusus di negara kita. Per hari ini kita mendengar kabar pertambahan korban jiwa ini mulai meningkat. Dan tentunya kita
Lewat doa ini pun kita meminta Tuhan dan sekaligus menguatkan kita nih orang-orang percaya bahwa lewat doa ini kita diteguhkan bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Ya meskipun kita melihat ada orang-orang percaya juga, ada orang-orang Kristen juga yang terkena wabah penyakit ini, kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ya dan amin. Penyertaan Tuhan untuk membawa kita atau menjaga kita untuk tetap memiliki iman dan mengalami kebaikan Tuhan itu tetap menjadi bagian orang percaya yang memang nggak sesuai dengan pikiran dan kemauan manusia orang Kristen sekalipun, tetapi kita percaya penjagaan Tuhan itu nyata, pemeliharaan Tuhan atau penyertaan Tuhan itu nyata untuk melakukan, untuk menopang kehendaknya itu tergenapi, saudaraku. Sebab itu hari ini kita memiliki waktu yang baik atau situasi yang baik untuk kita melihat dunia sekaligus melihat diri kita sebagai orang Kristen sejatikah, atau kita menjadi Kristen sampai hari ini dengan lihat situasi ini kita masih menjadi Kristen yang tidak sesungguhnya Kristen, saudaraku. Nah sebab itu kita melihat dunia nggak bisa kita mengharapkan ternyata sesuatu yang dunia miliki untuk kita bisa tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebab itu semakin yakin, semakin jelas bahwa damai sejahtera Tuhanlah yang harus membuat kita teguh, saudaraku. Sekali lagi, ini membuat dan menyatakan kepada kita siapa kekristenan yang kita hidupi ini, saudaraku. Siapa kita di dalam kekristenan ini? Melihat keadaan seperti ini yang sepertinya kayak dunia kewalahan, kita dijanjikan atau dinyatakan Tuhan sebagai orang-orang yang diberikan damai sejahtera, kita bisa melihat diri kita.